Selamat siang, kami dari kelompok 3 akan presentasikan hasil diskusi kami dalam praktikum menghitung nilai gravitasi bumi menggunakan metode ayunan bandul sederhana. Baiklah, sebelum itu dari kelompok kami akan memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator, nama saya Aliman Firdaus, Saya Rodi Dani, dan kami akan memulai dari latar belakang yang akan dibahas oleh Presiden. Marilah kita akan ke latar belakangnya. Apabila sebuah benda diikat dengan benang dan digantungkan pada titik theta, kemudian diberi simpangan, maka benda tersebut akan mengalami osilasi. Osilasi merupakan kegiatan bolak-balik sesuai benda sehingga benda tersebut kembali ke titik seimbangnya. Salah satu contoh gerak osilasi adalah osilasi pada bandul. Gerak pada bandul merupakan salah satu gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik benda melalui suatu titik kesetimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Bandul sederhana adalah benda ideal yang terdiri dari sebuah benda yang bermasa M yang digantungkan pada tali satu yang ringan, di mana panjang tali ini tidak dapat bertambah atau mundur. Di sini ada tujuan penelitiannya. Tujuan dari pencobaan penelitian nilai gravitasi bumi dengan metode ayunan bandul adalah sebagai berikut. A. Untuk menentukan besaran percepatan gravitasi bumi dengan metode ayunan bandul. B. Untuk menyelidiki pengaruh panjang tali terhadap besaran periode osilasi bandul. C. Untuk menyelidiki pengaruh besaran simpangan awal terhadap besaran nilai G yang diperoleh. Di sini ada manfaat penelitian. Penelitian untuk menghitung nilai besaran gravitasi bumi ayunan bandul sederhana dapat menghasilkan manfaat antara lain: A. Mendapatkan nilai percepatan gravitasi di suatu lokasi tertentu. B. Mengatasi pengaruh panjang tali, massa benda, dan simpangan sudut terhadap nilai rata-rata periode pada bandul matematis. C. Pengetahuan bahwa nilai gravitasi bumi yang diperoleh relatif stabil. Di sini ada alat dan bahan: 1. Penggaris, 2. Tali, 3. Genggaman gorden, 4. Bebal 50 gram, 5. Stopwatch. Setelah akan dilanjutkan teman saya bernama Aliman. Nggak bagus. Kembali kita ke langkah-langkah. 1. Dikaitkan tali dengan panjang tali 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm dengan beban 50 gram. Yang kedua, digantungkan di batang statif atau batang gorden yang telah diikat di tiang rumah secara horizontal tempat tali dan beban yang digantungkan. 3. Diayunkan beban dengan sudut simpangan 15 derajat. Yang keempat, menentukan waktu ayunan diperkirakan itu 20 kali ayunan. Yang kelima, hitung waktu yang dibutuhkan dalam waktu 20 ayunan. Yang keenam, masukkan pengamatan dalam tabel pengamatan. Next. Nah, apabila ke rumus yang digunakan untuk gravitasi bumi dan presentasinya. Yang ke-1, gravitasi bumi. Pada percobaan praktikum ini ada pun rumus yang kami gunakan adalah rumus yang diturunkan dari frekuensi osilasi, yaitu D sama dengan 4V kuadrat per D kuadrat. Yang kedua itu rumusan persentase kesalahan untuk menentukan persentase kesalahan kepada percobaan ini. Kami menggunakan rumus pada dasarnya persentase kesalahan sama dengan nilai yang dihitung dikurang dengan nilai yang benar dibagi dengan nilai yang benar. Next. Di sini ada analisis data. Percobaan pertama itu ada panjang tali 0,2 meter, di mana 20 cm yang tadi
dibahas di slide yang pertama itu dijadikan ke meter, jadinya 0,2 meter, simpangannya 15 derajat, waktu untuk ayunan 20 kali. Nah, ini adalah rumus dari untuk mencari T-nya, dan hasil dari T-nya itu atau periode itu adalah 1,238. Untuk T kuadratnya itu 1,53. Yang kedua 0,3 meter, itu simpangannya sama, dan waktu untuk ayunannya itu 20 kali. Nah, yang didapat untuk mencari T-nya untuk percobaan kedua itu 4.565. Untuk T kuadratnya itu atau periodenya itu 2,12. Yang ketiga 0,4 meter, simpangannya sama 15 derajat, dan ayunannya sama juga 20 kali, dan untuk periodenya itu 1,554, dan untuk T kuadratnya itu 2,41. Yang keempat itu percobaan keempat 0,5 meter, simpangannya sama 15 derajat dan 20 kali ayunan. Nah, ini T-nya yang kami dapat 1,634. Untuk T kuadratnya itu 2,69. Yang kelima 0,6 meter, simpangannya sama 15 derajat dan 20 kali ayunan. Yang untuk T-nya itu kami dapat 1,6595, dan untuk T kuadratnya itu 2,70 atau 2,7. Pembahasan pada percobaan menentukan percepatan gravitasi bumi dengan metode ayunan batu dilaksanakan percobaan sebanyak 5 kali dengan percobaan yang kami lakukan secara bersamaan, di mana panjang talinya 0,2 meter, 0,3 meter, 0,4 meter, 0,5 meter, dan 0,6 meter, seperti yang ada di tabel analisis data. Nah, dengan simpangan 15 derajat dan massa beban di percobaan 50 gram, pada percobaan ini jumlah ayunan atau osilasi tiap-tiap percobaan itu dilakukan 20 kali ayunan. Ini adalah hasil dari kami mendapatkan data yang kami telah lakukan dan ukuran. Nah, di sini maaf ada kesalahan untuk pembuatan rumus. Ini adalah T, sebenarnya ini adalah T sama dengan T per T atau waktu per N atau ayunan. Itu keterangannya adalah T periode, N itu adalah jumlah osilasi atau berwaktunya itu, dan ini adalah percobaan pertama itu T sama dengan 24,76 detik per 20 ayunan, sama dengan hasilnya itu adalah 1,238 atau bisa dibilang 1,2. Percobaan kedua itu adalah T 29,13 per 20, hasilnya itu adalah 1,4565. Nah, untuk percobaan ketiga kami mendapatkan 31,08 dibagi 20 itu hasilnya 1,554. Percobaan keempat itu adalah T sama dengan 32,74 dibagi 20 sama dengan 1,637. Untuk percobaan kelima, waktunya itu adalah T sama dengan 33,96 dibagi 20 itu hasilnya sama dengan 1,6595. Nah, untuk B itu menghitung gravitasi. Nah, itu ini untuk menghitung periode. Dan ini untuk menghitung gravitasinya. Nah, itu yang B dari rumus. B sama dengan gravitasi bumi, V sama dengan 3,14, L panjang talinya, dan T itu adalah periode. Percobaan pertama. Untuk percobaan pertama, J sama dengan 4 dikali 3,14 pangkat 2 dikali 0,2 dibagi dengan 1,238 dikali ini, dan hasilnya itu adalah 5,51 meter per second kuadrat. Next, percobaan kedua itu dia sama dengan 4 dikali 3,14 kuadrat dikali 0,3 dan dibagi dengan 1,400 atau periode dari hasil percobaan pertama. Nah, ini adalah hasilnya 5,57 meter per second kuadrat. Percobaan ketiga itu adalah 4 dikali 3,14 kuadrat dikali 0,4 dibagi dengan 1,554
Next, 7,5 meter per second kuadrat. Percobaan kelima itu adalah 4 dikali 3,15 kuadrat dikali 0,6 dibagi dengan 1,6595 dan hasilnya itu adalah 6,53 meter per second kuadrat. Next. Nah, itu untuk grafiknya, grafik yang kami dapat bisa dilihat dari gambar di sini. Next. Untuk presentasi kesalahan itu akan dijelaskan oleh teman saya lagi. Baiklah, di sini ada presentasi kesalahan. Di sini kami mendapatkan rumusnya, di mana rumus presentasi kesalahan itu adalah nilai yang dihitung dikurangi dengan nilai yang benar, terus dibagi dengan nilai yang benar dikali dengan 100%. Nah, terus kita akan masukkan nilainya, terus hasil dari 33,86 ini dijumlahkan ke 5 percobaan. Hasil dari 5 percobaan itu ditambahkan, terus hasilnya 33,86. Terus hasil nilai yang benar itu adalah nilai yang benar, nilai gravitasi bumi 9,88. Di mana di sini 33,88 dikurang 9,88 hasilnya adalah 2,42. Dibagi dengan nilai yang benar, nilai gravitasi yang benar itu adalah 9,88 dikali dengan 100%, terus 2,45 dibagi 9,88 hasilnya itu adalah 0,24 dikali dengan 100% hasilnya adalah 0,24%. Buki, terkena apa? Oke, di sini ada dokumentasi di mana di sini kami melakukan suatu percobaan untuk menghitung nilai gravitasi yang sederhana. Nah, di sini kami mendapatkan kesimpulan dari hasil percobaan kami, di mana dari percobaan praktik itu menghitung nilai gravitasi bumi yang menggunakan metode ayunan baru sederhana dengan menggunakan 20 ayunan dan pencet tali dengan pencet tali dengan mengukur waktu untuk 20 ayunan, kita dapat mengetahui kesalahan pengukuran dan mendapatkan nilai pengukuran yang sebenarnya. Berdasarkan rumus T sama dengan 2 pi akar dari L per gram, perhitungan nilai gaya gravitasi dari periode yang diukur. Metode ini efektif dalam menentukan gravitasi bumi. Faktor yang terjadi adalah panjang tali dan banyaknya ayunan yang dilakukan sangat berpengaruh pada hasil percobaan untuk mendapatkan nilai yang konsisten. Baik teman-teman, sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan dalam pemaparan hasil praktikum kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.